Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami teman-teman dari komunitas pencinta kopi Sasorong Raya. Kami mendapatkan informasi dari saudara Nisam dan saudara Rian bahwa ada salah seorang yang memang perlu kami lihat sesuai dengan laporan yang kami terima. Karena kami dari komunitas pencinta kopi ini memang lebih banyak bergerak di bidang sosial, membantu saudara-saudara kami sebisa kami mampu. Oleh karena itu, kami merencanakan perjalanan ini dari kemarin sore. Tapi berhubung karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, karena informasi yang kami dapat bahwa jalan dari Sorong menuju ke SP2 ini, di Kelaling 2 ini, di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat ini, itu perjalanan ini kita tempuh cukup lama karena kondisi jalan yang sangat kurang bagus. Jadi kami di mobil juga ini ada guncangan-guncangan, tapi tekad kami satu, bahwa apapun yang kami lakukan ini, kami akan memberikan kemaslahatan juga ini kepada orang yang kami lihat. Dan ini terima kasih kepada saudara saya, saudara Nisam dan Rian, yang telah memberikan informasi terkait dengan adanya salah seorang warga yang mengalami sakit. Menurut informasi yang kami dapat bahwa beliau ini sakit sudah kurang lebih 7 tahun. Awalnya dimulai ketika beliau ini bekerja sebagai subkons di PLN di Raja Ampat, Waisai. Jadi beliau mengalami musibah atau kecelakaan pada saat dia berada di Waisai. Itulah yang menyebabkan beliau sampai sekarang ini mengalami kelumpuhan. Jadi sangat lumpuh, kelumpuhan ini, dan sampai sekarang ini sudah memasuki 7 tahun. Jadi beliau dari Waisai ini dibawa kemari di Kelaling 2 ini, di Kabupaten Sorong ini, di rumahnya beliau. Jadi beliau ini hidup bersama dengan ada orang tuanya, istrinya. Cuma dalam perjalanan ini selama dari Waisai 3 tahun di sini, di tempat ini, istrinya tiba-tiba meminta perceraian. Jadi kami sangat prihatin dengan kondisi beliau pada saat dia membutuhkan orang-orang yang bisa memberikan semangat, bisa memberikan kekuatan, justru orang terdekatnya itu tidak ada di beliau. Yang dibutuhkan sekarang oleh beliau ini karena beliau ini tidak bisa kerja. Jadi tidak bisa menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu kami dari teman-teman komunitas pencinta kopi Kota Sorong ini datang kemari untuk melihat langsung kondisi beliau. Mudah-mudahan dengan kedatangan kami ini bisa menggerakkan hati orang-orang ini agar ada kepekaan, ada kepedulian terhadap saudara-saudara kita ini yang tertimpa bencana. Karena kita tidak tahu, karena kita semua ini berada di tanah rantau, karena kita juga ini perantau, kita tidak tahu apa dan bagaimana keadaan kita. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kita diberikan kesempatan untuk bisa melihat saudara kami yang mengalami kelumpuhan ini. Ada usulan dari keluarga bahwa beliau ini ingin dipulangkan ke Jawa untuk pengobatan. Cuman ini membutuhkan biaya yang begitu besar. Kenapa saya katakan besar? Karena beliau ini tidak bisa jalan. Tentu misalnya kalau dia dibawa ke Jawa, itu ada pendamping
yang mendampingi beliau untuk sampai ke sana. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa kalau kita membutuhkan dana yang begitu besar, kenapa sih misalnya kita di sini mungkin ada bantuan-bantuan kita nanti, apakah itu dari tempatnya dia bekerja sebagai subkon di PLN, ataukah ada bantuan misalnya dari kabupaten-kabupaten yang lain, misalnya dari Raja Ampat atau dari Kota Sorong atau dari Kabupaten Sorong ini sendiri. Terutama saya juga mengharapkan bahwa beliau ini adalah orang Jawa. Tentu ada masyarakat Jawa ini yang punya paguyuban yang sangat besar. Bagaimana saudara-saudaranya yang tertimpa musibah ini. Mungkin nanti dari dinas sosial atau apa yang kita bisa memberikan informasi untuk bisa memberikan bantuan. Kita juga mungkin akan memberikan pertolongan dengan menghubungi itu dinas kesehatan agar bisa memberikan obat-obat dan lain-lain sebagainya. Kami komunitas pencinta kopi Sorong Raya mewakili teman-teman yang tidak sempat hadir pada sore hari ini. Kami datang memberikan bantuan ala kadarnya. Jangan melihat ini besarnya, kecilnya, tapi inilah bentuk kepedulian kami sebagai KPK terhadap orang-orang yang mengalami kesusahan. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti dengan adanya nanti ini komunikasi kami dengan adanya penyampaian seperti ini bisa menggugah teman-teman kami yang lain, bukan hanya dari kami komunitas pencinta kopi, mungkin dari paguyuban-paguyuban yang lain yang bisa memberikan bantuan dan bisa datang sendiri di tempat ini langsung untuk melihat kondisinya, memberikan bantuan. Karena siapa lagi yang bisa memberikan, siapa lagi yang peduli kepada beliau kalau bukan kita. Nah, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan pada sore hari. Saya mewakili teman-teman yang dari Sorong Raya ini. Beliau pada sore hari ini tidak sempat datang. Mungkin karena situasi dan kondisi atau kesibukan beliau yang padat, sehingga beliau tidak sempat hadir. Tapi saya mengharapkan mudah-mudahan dengan adanya yang seperti ini kami lakukan, insya Allah mungkin nanti berikutnya beliau juga akan bisa tergerak hatinya untuk bisa datang ke tempat ini bersama teman-teman yang lain. Nah, saudaraku, saya sudah masuk di rumah beliau, Mas Randy. Mas Randy, ini ada di samping saya ini Mas Randy. Beliau sakit dan tergeletak di sini di tempat tidur. Dan dia sama sekali tidak bisa berdiri, tidak bisa bangun. Jadi dia di tempat tidur saja. Inilah kondisi beliau ini. Kami sangat sedih melihat. Kami sangat terharu melihat bahwa beliau ini dalam keadaan sakit dan tidak bisa bergerak apa-apa. Cuma di rumah ini beliau diurus oleh ibunya. Ya, ibunya, ada ibunya di situ. Ini ibunya, beliau, ibunya ada. Itulah yang mengurus anaknya. Jadi selama ini ibunya lah yang selalu memikirkan bagaimana Mas Randy ini. Mungkin saya ingin bertanya ke Mas Randy dulu, kira-kira terkait dengan
bencana atau musibah yang menimpa beliau. Awalnya Mas Randy waktu di Waisai kerja itu penyebab utama sampai bisa terjadi ini sebabnya apa? Sebabnya ini Pak, tiangnya roboh. Oh, tiangnya roboh, iya. Iya. Terus waktu tiang roboh itu misalnya waktu roboh tertimpa dengan Mas Randy. Iya, maksudnya saya robohnya dengan tiang. Oh, dengan tiang. Saya menghindar. Oh, menghindar. Karena saya ada di bawah tiang. Oh, di bawah tiang, ya. Iya. Jadi kalau nggak menghindar ya ketindis tiang. Oh, iya. Terus kalau tidak kalau saya jatuhnya tidur, kepala yang kena. Oh, iya. Jadi saya jatuhnya Iya. duduk, nyiku Iya. dari atas. Iya. Jadi pada saat misalnya tiang itu jatuh, apakah pada saat itu Mas Randy sudah merasakan itu ada kelumpuhan atau tidak atau belum? Pada saat jatuh itu tiang langsung cuma awalnya sakit doang misalnya atau apa, nanti seiring dengan perkembangan waktu tiba-tiba misalnya ada gejala-gejala sampai bisa terjadi misalnya kelumpuhan begitu, bagaimana? Kalau dari jatuh itu Pak sudah nggak bisa digunakan. Oh, enggak bisa. Terus rasa sakit yang tulang yang patah itu. Oh, iya, iya. Jadi ya Tulang yang patah itu Mas Randy yang mana? di ini Pak, dari pinggang ini. Oh, dari pinggang. Oh, iya. Itu kena tiang? Pusar ya. Kena tiang? Tidak? Nggak, jatuh karena Oh, jatuh kan? jatuhnya Iya, jatuh. niku. Oke. Iya. Oh, iya. Itu ya langsung nggak bisa gerak. Iya. Dibawa ke rumah sakit sudah ini Iya. kakinya sudah lemas. Jadi teman-teman sekalian, saya informasikan bahwa pada saat kejadian ini, Mas Randy ini sudah berusaha untuk menghindari itu tiang. Tiang yang jatuh, yang dipasang ini dia sudah hindari. Sebab kalau dia tidak hindari, bisa terkena kepalanya. Nah, pada saat itu menghindari itu, yang namanya terjatuh sampai mengakibatkan bahwa ada tulang belakang daripada Mas Randy ini sudah patah. Nah, itulah yang menyebabkan patah dan tidak bisa lagi bergerak. Seketika itu dia mengalami kelumpuhan. Begitu Mas Randy ya? Iya. Iya, begitu. Yang saya ingin tanyakan pada saat misalnya terjadi musibah seperti ini, Mas Randy, apakah misalnya di tempatnya Mas Randy ini kerja, adakah kira-kira bantuan yang diberikan oleh tempatnya Mas Randy bekerja? Kalau dari perusahaan masih ada Pak, mulai dari kita berobat sebelum ada donatur yang membantu itu awal jatuh itu tahun 2015 tanggal 4. Nah, itu Natal dapat 1 hari sama perusahaan langsung dibawa ke Jawa, ke Solo. Itu sampai sekarang pun masih ada untuk beli pampers, untuk beli apa masih ada. Oh, masih. Terus besarannya bantuan itu misalnya bervariasi ya? Kalau dari kita yang berobat ke Jawa itu ya lumayan, cuma sekarang kan sudah di rumah jadi ya nggak terlalu kayak masih berobat ke Jawa dulu. Oh, iya. Jadi ya untuk beli pampers saja paling ya sekisarnya bos ngasih dari bos. Tapi sampai sekarang masih diberikan bantuan sampai sekarang ini? Alhamdulillah masih Pak. Berapa biasa besarannya? Kalau bisa tahu? Kisarannya kadang 1,5 Pak. 1 ya, alhamdulillah. Untuk beli pampers, ya untuk makan, ya untuk kecukupan di rumah. Terus misalnya selama Mas Randy sakit ini dari tempatnya bekerja, adakah bantuan-bantuan dari pihak lain yang Mas Randy terima? Apakah itu dari keluarga, dari apa, atau dari mana, ataukah dari pemerintah, ataukah dari sosial dan lain-lain sebagainya? Apakah ada seperti itu? Kalau dari keluarga pas mau berangkat berobat itu ada. Ada. Terus selesai berobat selama 1 tahun itu kalau dari donatur atau relawan yang
tahu atau dari orang yang tahu begitu ada. Ada bantuan seperti itu. Iya, ada sering ya. Iya. Ya berupaya seperti itu ya. Kalau dari pemerintah atau dinas sosial nggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Nggak ada sama Oh, sekali. enggak ada sama sekali. Nggak ada. Oh iya. Iya ada. Paguyubannya misalnya kan orang Jawa ada paguyuban. Kalau dari paguyuban nggak ada, Pak. Enggak ada. Oh. Mungkin mungkin tidak disampaikan atau supaya ini kan supaya bisa. Mungkin saya ingin bertanya kepada ibu ini sebagai ibunya Randy ini. Kira-kira selama Mas Randy sakit ini, ibu yang selalu mengurus ini, kira-kira kendala apa atau hal-hal apa yang ibu rasakan ini, bagaimana mengurus ini anaknya si Randy ini? Kira-kira bagaimana Bu apanya? Mungkin ada keluhan-keluhannya atau apa? Tolong disampaikan kepada kami agar kami bisa mengerti tentang situasi ini. Iya. Orang tua Randy mewakili bicara. Kalau masalah merawat dan menjaga ya memang kewajiban dari orang tua ya sebagai anak ya. Bagaimana keluarnya ya harus bersabar, Pak. Iya. Habis anak ya bagaimana lah namanya anak. Ketika saya merawat ini dengan merawat itu cucunya, dia punya anak 1. Ya setiap hari ya ganti pempes apa masalah makan, tapi kita sebagai orang tua ya dulu sudah merawat, sudah mengandung, tapi sekarang ya ada musibah ya saya dengan sabar ikhlas menjalani hidup saya segitu cobaan saya. Terus selama ini Bu, apa saja yang Ibu lakukan misalnya untuk bisa lakukan itu untuk bisa misalnya memberikan pelayanan kepada anaknya ini, apa saja yang Ibu lakukan itu sehari-hari bagaimana? Tentu kan juga seorang ibu kan punya aktivitas misalnya Ibu memasak atau mau ke pasar apa, sedangkan misalnya kalau misalnya Ibu ada mau keluar ini kan dengan sendirinya bahwa Ibu tinggalkan. Adakah orang lain yang bisa membantu Ibu untuk misalnya pada saat misalnya kondisi Ibu tidak ada di tempat, adakah misalnya orang atau siapa sahabat keluarga kah yang bisa menggantikan posisi Ibu pada saat mengurus ini Randy ini? Kalau kita mau pergi Pak pagi ya masak dulu, rawat bersih dia ganti pempes dulu. Terus dia dikasih makan, kalau sudah saya pergi tapi nggak pernah lama. Kalau siang pulang, kalau misalkan ada orang hajatan suruh bantu-bantu ke ladang tinggal ke ladang. Siang ya harus pulang, nggak boleh ditinggalkan. Jadi Ibu ada ladang ini? Ya bantu-bantu itu teman tetangga. Supaya oke. Kalau dulu ya memang kerjaannya tani, tapi kalau sekarang ya. Demikian tadi kita mendengarkan penjelasan dari ibunya Randy ini. Dan saya sungguh sangat terharu melihat bagaimana perjuangan seorang ibu. Di sinilah kita melihat posisi ibu, bahwa seorang ibu itu cintanya kepada anaknya itu tanpa batas. Sebagaimana slogan kami juga, bergerak tanpa batas. Seperti itulah ibunya. Ibunya Randy ini bergerak dengan cintanya kepada anaknya itu tanpa batas. Itulah seorang ibu. Artinya dia mengorbankan seluruh hidupnya untuk anaknya. Andaikan misalnya seorang ibu ini demi untuk kesembuhan anaknya, mungkin ibunya bersedia untuk menggantikan posisi daripada Mas Randy ini. Saya melihat langsung bagaimana kondisi ibunya beliau ini dengan 7 tahun. Apalagi ada anaknya Mas Randy ini kecil. Berapa tahun anaknya, Bu? 8 tahun. 8 tahun. Sekarang di mana? Dia sekolah. Dia sekolah. Perempuan. Ini apalagi dia punya anak. Ibu ini mengurus anak dan cucu. Ya. Suaminya Ibu sudah meninggal. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi beliau juga membantu, ibunya ini membantu orang-orang di sekitar ini, di ladang-ladang ini untuk mendapatkan upah untuk menunjang kehidupan keluarga ini. Oleh karena itu kami merasa
terharu sekali, merasa sangat pedih sekali mendengar kisah-kisah seperti ini, apa yang dialami oleh saudara Randy dengan ibunya ini. Mudah-mudahan nanti dengan adanya yang seperti ini yang kami lihat nanti, yang kita bisa lihat ini, bisa menggerakkan hati kita semua, bagaimana supaya kita ada kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Karena kita tahu bahwa hanya seperti itulah manusia. Manusia itu yang dicari adalah manusia yang terbaik. Iya, yang terbaik itu. Itulah yang kita cari manusia. Jadi seberapa banyak manfaat kita kepada manusia. Karena itulah yang bisa kita nanti pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, kebaikan-kebaikan kita. Kalau ibadah kita kepada Allah itu mutlak karena Allah. Tapi ini kebaikan-kebaikan yang seperti ini yang kita harus sebar. Saya di tempat ini bersama teman-teman saya yang lain ini, begitu kami menitiskan air mata melihat kondisi beliau ini. Kami hanya berharap mudah-mudahan ibu diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengurus anak-anaknya yang sakit ini. Dan saudaraku, adik Randy ini bersabarlah dalam menerima cobaan dari Allah ini. Karena bagaimanapun sakitnya Randy ini tentu akan mendapatkan pengampunan dosa-dosa dari Allah. Mas Randy juga ini diberikan. Karena kenapa? Karena mungkin nanti begitulah caranya Allah mencintai Mas Randy. Begitulah caranya Allah mencintai Mas Randy. Iya, kalau tidak diberikan sakit seperti ini, mungkin itulah caranya Allah memberikan, bagaimana menyebarkan ini cinta. Oleh karena itu cinta ini kita harus bagi. Kita lihat bagaimana ibunya ini, kasihan. Iya, saya sangat sedih sekali, sangat dengan kondisi seperti ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah kami juga akan bagaimana dengan teman-teman yang lain yang tidak sempat hadir pada sore hari ini, bisa tergugah hatinya, bisa menyaksikan secara langsung. Mereka ini adalah saudara-saudara kita juga, saudara-saudara kita ini seiman. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kehadiran kami ini memberikan semangat kepada Mas Randy, kepada ibu, bahwa jangan pernah lelah untuk memperjuangkan cintanya kepada anaknya. Jangan pernah lelah. Karena seperti itulah mungkin nanti akan Allah balas bahwa kelelahan yang ibu bawakan dan kesabaran yang Randy ini akan membuahkan hasil. Mudah-mudahan di kehidupan yang lain nanti beliau tidak menderita dan ibu lagi tidak akan mengeluarkan air mata untuk anaknya. Mudah-mudahan anak Mas Randy misalnya menjadi orang yang hebat, menjadi penunjang nanti keluarga yang bisa mengangkat martabat dan harkat daripada keluarga ini.